Bukannya nanti kamu baru datang. Apa hari ini kamu mencari aku? Kamu tidak takut mati? Kamu tahu ini tempat apa? Bahkan menikah lebih awal. Kamu bohong lagi padaku. Kamu sama sekali tidak ingin menikahinya. Aku tidak mengizinkan kamu menikahinya. Kenapa kamu memiliki luka yang ditinggalkan oleh Tian Xingqiang? Yu Tianxing tidak mungkin melukaimu. Kenapa kamu memiliki bekas luka yang persis sama denganku? Cepat pergi. Aku tidak pergi. Pergi. Aku. Dua bayangan. Hufa, ada orang lain di kamar? Lihat, di mana ada cahaya. Kita bahkan tidak bisa bersama dalam bayangan. Kamu masih tahu takut. Tadi sepertinya melihat ada orang lain di kamar. Kamu salah lihat. Masih meninggalkan bekas luka yang jelek. Dulu. Xiao Yu. Hal-hal dulu tidak perlu dibicarakan lagi. Kenapa tidak boleh disebut? Dulu kamu membunuh ayah angkatmu sendiri. Kalau bukan aku yang membawamu ke Qian Kunbang, kamu sudah lama dihukum mati oleh orang Liu Shanmen. Mulai sekarang, hidup atau mati, kamu milikku. Selamanya, kamu hanya anjing setia di bawah rokku. Xiao Yu. Segera menikah. Ganti baju pengantin dulu. Kamu pikir aku bercanda denganmu? Kamu tahu tidak betapa berbahayanya ini? Kamu sama sekali bukan anak angkat Yu Tianxing. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Hufa Gu, waktunya sudah tidak awal, kamu juga harus ganti baju. Baik. Anak angkatnya seharusnya aku. Iya, kalau hal ini terbongkar, kita berdua akan mati tanpa kuburan. Ufa Gu, di mana penuh tabuk kepala aku? Cepat masuk ganti baju. Baik. Aku akan menyelamatkanmu, pergi bersama. Jika tidak bisa ada cahaya, kita akan bersama dalam kegelapan. Cepat pergi. Fagu. Dia hanya pingsan sementara. Sebentar lagi akan bangun. Tempat ini sangat berbahaya. Cepat pergi. Zhang Kezhan hanyalah narapidana buronan. Katakan padaku, apakah dia terkait dengan kejadian 5 tahun lalu? 5 tahun lalu dia melihat kita. Bersama-sama membunuh Yu Tianxing. Cantik sekali. Dua bulan lalu dia mendatangiku, bilang punya bukti yang bisa mengungkap identitas asli kita. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku juga baru tahu belakangan, 2 tahun lalu saat aku berkuasa di Qian Kunbang. Zhang Kezhan untuk memeras emas dan perak. Ternyata menemukan beberapa bukti. Bukti-bukti itu juga termasuk kamu. Dengarkan aku.
Identitas Anda tidak boleh diekspos. Apa yang kamu lakukan? Sang Keset akan menyerahkan kepada pengantin wanita saat upacara pernikahan. Kalau begitu, kenapa pengantin wanita tidak bisa jadi aku? Sama sekali tidak boleh, terlalu berbahaya. Xiao Yu. Masih ada riasan yang belum selesai? Aku yang akan melakukannya. Sebentar lagi upacara pernikahan. Kenapa masih lambat? Sudah siap, Ketua? Cepat, jangan sampai lewat waktu baik. Pengantin wanitamu hanya bisa aku. Pasang pelana kuda. Rezeki dan kebahagiaan. Tarap kipas. Harmoni dan kebahagiaan. Buka kipas. Berkembang biak, bagus. Sekarang hadiah pernikahan. Hadiah pernikahan apa ini? Agakane. Kenapa bergerak? Itu manusia. Benar, manusia. Katanya orang ini pernah menyinggung Bulinyuan. Hari ini akan dihukum pancung di depan umum untuk pamer kekuasaan mereka. Setelah upacara pernikahan, baru urus hadiahnya. Sujud kepada langit dan bumi. Pasangan bahagia berjanji di Kiel 3 kehidupan. Ikatan jodoh yang diberkati. Sujud kepada orang tua. Rambat decisor, Makota pengantin, kebahagiaan abadi. Sujud antara suami istri. Jangan sujud. Pengantin wanita ini palsu. Siapa dia? Apa yang terjadi? Aku rasa kamu sudah bosan hidup, berani mengacaukan pernikahanku. Liu Shenmen menangani kasus ini. Fei Fei. Fei Fei, cepat pergi. Kami pergi, Sang Keset, ikut aku. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Sudah sehari aku laparimu, masih belum mau mengaku? Di mana kamu menyembunyikan bukti pemerasanmu terhadap Gulin Yuan? Bahkan orang bisu bisa menulis, bukan? Tiga. Hidup. Will 3 hidup. Pergi. Nona besar, kami sudah melacak jejak mereka. Bukankah katanya Yun Feifei juga ada di sini? Di mana orangnya? Minger. Abaikan dia, tangkap dulu Yun Feifei. Berani merusak pernikahanku, aku akan mencincangnya.
Kamu berani menangkapku? Kekike. Kaki Nona terkilir, Fen Peng. Bawa dia pulang dulu. Serahkan di sini padaku. Baik. Eo. Tangkap Yin Fei Fei. Barangnya ada di kuil 3 hidup. Setelah aku selesaikan semuanya, aku akan kembali mencarimu. Ini adalah dokumen adopsi Yu Tianxing dulu. Ini tulisan tangannya. Dia tidak menangkapku, malah mengajariku membaca. Aku, Afi, siang teman. Tapi aku tidak mencuri barangmu. Kamu adalah anak angkat Shendu, Xiao Yuan. Hal itu, bawa aku saja. Jika ingin mengubah nasib, aku bisa membantumu. Ini adalah Huyan Jue. Ternyata namaku ditulis seperti ini. Dia ternyata seorang perempuan. Ayah angkat hanya ingin mengadopsi anak laki-laki. Aku menyamar sebagai laki-laki. Aku ingin bersamamu masuk Liu Shenmen. Afi dan Xiao Yuan. Satu pencuri, satu penipu, kita sama. Aku punya ingatan kuat, suatu hari ingin jadi pejabat. Kalau begitu, kamu di istana, aku di dunia persilatan, bersama-sama membangun Heyang. Besok ulang tahunku yang ke-18. Kalau aku melamar, apakah dia akan setuju? Meski kau tak mengakuiku lagi, aku tetap akan menikahimu. Yu Tianxing, semuanya hancur karena kau. Xiao Yuan, bagaimana bisa kau seorang perempuan? Cantik sekali. Yang kita bunuh bukan orang sembarangan. Kita tak bisa bertemu lagi selamanya. Ganti namamu dan mulai hidup baru. Lalu aku harus pakai nama apa? Nama apa saja boleh. Aku tidak mau. Pergi. Aku tidak mau. Pergi. Ganti nama, mulai hidup baru. Tidak mau. Ikut ujian kekaisaran jadi pejabat wanita. Tidak mau. Pergi. Masa depan cerah, pergilah. Asal jangan pakai nama Xiao Yuan. Nama apa saja boleh. Senjata Yu Tianxing istimewa. Tinggalkan bekas luka ini. Baru mereka tidak curiga saat menyelidiki. Kau adalah anak angkat Yu Tianxing.
mereka memukuliku lagi. Aku hidup susah tapi asal kau bahagia saja. Kau anak angkat Yu Tianxing. Pasti kau tahu rahasia itu. Di mana surat rahasianya? Surat rahasia apa? Aku tidak tahu. Baik, di bawah tangan Qian Kun, belum ada yang tidak mengaku. Pukul ya. Hari ini sangat ingin bertemu denganmu. Pukul dia. Tapi tetap berharap. Kau jangan kembali lagi. Tulangnya memang keras. Apa kau benar anak angkat Yu Tianxing? Ya. Tadi malam bermimpi mengirim surat padamu. Tak ada orangnya, suara dan wajah tak terlihat. Dalam mimpi sedih sekali. Bangun malah merasa lega, di langit dan bumi sulit bertemu. Takkan bertemu lagi seumur hidup. Ternyata kita benar-benar berpisah. Akhirnya aku bermimpi tentangmu. Lama tidak bertemu. Ternyata kau berubah menjadi Gulin Yuan demi aku. Semua ini salahku. Ini nama kita. Maaf. Aku hanya bisa memikirkan cara ini. Kau tidak boleh melakukan ini lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Aku akan mengaku. Akulah anak angkat sebenarnya dari Yu Tianxing. Dia diam-diam bersekongkol dengan Qian Kunbang, memakan pil Shihun, pantas mendapat hukuman. Ketua aliansi mungkin akan memberiku hukuman ringan. Xiao Yuan, identitas Anda tidak boleh diekspos. Konon kabarnya, Yu Tianxing menyimpan rahasia untuk menggulingkan Qian Kunbang. Dalam sebuah surat, mereka percaya. Hanya anak angkatnya yang bisa menemukan surat ini. Begitu identitasmu terungkap dan jatuh ke tangan Qian Kunbang. Semua yang kualami dulu akan kau rasakan 2 kali lipat. Bukankah kau pernah bilang akan mengantarku ke laut? Ayo kita pergi bersama. Tidak ada yang bisa menemukan kita. Ada apa? Aku tidak bisa lepas dari Qian Kunbang. Mereka mengendalikanku dengan pil Shihun. Racun pil Shihun tidak ada obatnya. Hanya bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Jika tidak, aku akan seperti Yu Tianxing. Apa maksudmu? Xiao Yuan. Aku adalah orang yang tidak punya masa depan. Kau bukan. Aku tidak mau, kau tidak boleh mengembalikannya padaku. Apa ini?
Sepertinya aku pernah melihat pola ini di suatu tempat. Siapa yang memberimu ini? Yu Tianxing. Dia menyuruhku menyimpannya dengan baik. Aku ingat di buku yang pernah dia buka. Aku melihat pola ini, di sampingnya tertulis, Yu Meiren bisa menyembuhkan racun Shihun. Kalau begitu, racun pil Shihun ada obatnya. Pasti begitu, begitu ada obat untuk pil Shihun. Menggulingkan Qian Kunbang bukan masalah lagi. Fei, kau selamat. Tapi, apa arti Yu Meiren itu? Ini adalah penginapan di luar kota. Menurut kabar, 5 tahun lalu, Yu Tianxing mengundang ketua kelompok Qian Kun untuk bertransaksi di sana, tapi kemudian mengingkari janji. Surat ini pasti tersembunyi di sana. Kalau begitu, kita langsung pergi sekarang. Tidak boleh, perjalanan ini berbahaya. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Jangan-jangan, kamu masih ingin menikah dulu sebelum pergi? Du Xiaoyu keseleo kaki. Aku sudah menunda pernikahan dengan alasan ini. Hanya saja, aku masih perlu menutupi hal ini dari Du Sanyao. Kalau kamu tidak perlu memberi penjelasan pada kakak siangmu, Kalau begitu, 10 hari lagi, kita bertemu di Yu Meiren. Nona ingin makan atau menginap? Menginap. Nona Sendirian, Berapa harganya? Serratus tail parrot. Mahal sekali. Kalau merasa mahal, kita bisa bernegosiasi. Aku merasa sangat cocok dengan Nona sejak pertama bertemu. Asalkan nanti jam 3 malam, bawa kunci ke kamarku. Aku tidak akan memungut biaya sepeser pun. Coba katakan lagi omongan kotor itu. Jangan buru-buru menolak. Tempat ini sepi, 10 li sekitarnya. Hanya ada penginapanku. Kunci kamarku. Lepaskan, lepaskan. berapa usia tuan pemilik tahun ini? 28. Sudah puas hidup? Tidak. Kalau begitu, jaga baik-baik tanganmu. Tempat ini sepi 10 li sekitarnya, sangat cocok untuk mengubur orang. Ampun, tidak berani lagi. Kalau begitu, jadilah pemilik penginapan yang baik. Baik. Jangan takut. Menghadapi 1-2 orang jahat seperti ini, bukan masalah bagiku. Selama aku ada, tentu aku yang akan menghadapinya. Tuan pemilik. Berapa kamar yang dibuka untuk kalian berdua? Melihat kalian berdua yang sangat akrab, pasti kakak beradik, tentu saja buka 2 kamar. Baik. Silakan masuk, tamu. Aku sudah memetakan seluruh lokasi Yu Meiren. Ruang penyimpanan inilah yang paling mungkin. Mari kita periksa gudang ini. Tempat seperti penginapan yang ramai ini. Surat rahasia pasti tidak disembunyikan di kamar tamu. Gudang yang sudah lama tidak digunakan ini memang paling mungkin. Kita harus cepat mencari surat rahasia, jangan sampai ada masalah. Baik.
Karena kalian sudah datang, tidak akan mudah untuk pergi. Tidak ada. Aku juga tidak menemukan apa-apa. Coba lihat di sayap barat. Baik, Kenapa pintu ini tidak dikunci? bagaimana? Kalau begitu kita keluar dengan paksa saja. Jangan, itu akan terlalu berisik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tidur di sini semalaman? Baik. Duduklah. Katakan sesuatu. Silakan. Itu Apa ini hayalanku saja? Panas sekali. panas, sangat panas. Itu. Bagaimana kalau? Kamu yang bicara dulu. Bagaimana kalau aku periksa pintu itu? Bukankah aku sudah menyalakan api? Kenapa kamu belum melepas baju? Apa itu? Kamu sudah besar. Masih tertarik dengan itu? Tidak tahu siapa yang paling suka dulu. Xiao Yuan. Pertunjukan barongsai di pasar akan segera dimulai. Kali ini mengundang Raja Barongsai yang terkenal di kota. Cepat, cepat pergi. Ayah angkat menyuruhku belajar untuk ujian Liu Shanmen, tidak mengizinkanku pergi. Kamu sedih saja. Kalau begitu aku juga tidak pergi. Aku akan berpura-pura menjadi barongsai untukmu. Raja Barongsai datang. Paling-paling kamu hanya anak anjing. Jangan lari. Jangan bergerak. Duduk, duduklah. Manis. Anjing kecil, kamu harus patuh. Jangan bertindak semaumu lagi, ya? Aku ini singa jantan, tahu. Singa kecil, aku harap kamu selalu bahagia, selalu gembira. Bisa melindungimu. Adalah hal paling membahagiakan di dunia. Sudah 5 tahun. Akhirnya kalian datang untuk bertransaksi. Bagus, ternyata kalian berdua sudah berkomplot sejak lama. Kamu. Kenapa kamu datang? Gulin Yuan adalah anak angkat Yu Tianxing.
5 tahun lalu dia pernah datang ke sini. Hari ini Gulinyuan kembali ke sini. Pasti untuk surat rahasia yang bisa menggulingkan Qian Kunbang. Aku hanya ingin menangkap perselingkuhan. Kalau kamu ingin merebut surat rahasia itu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Siapa yang dapat, dia yang menang. Lihat siapa yang lebih kuat. Apa kamu lupa? Tanpa perlindunganku sebagai petugas Liu Shanmen, Qian Kunbang tidak akan bertahan sampai hari ini. Kamu melanggar aturan. Kamu dan Qian Kunbang hanya boleh bertemu secara diam-diam. Tidak boleh muncul di tempat yang sama. Sekarang hanya dia yang tahu petunjuknya. Kita harus manfaatkan mereka untuk menemukan surat rahasia. Jangan gegabah dan merusak rencana besar. Menger, Sekarang yang harus dilakukan adalah mengawasi mereka dengan ketat. Nanti ada waktunya untuk balas dendam. Siapa yang berbicara? Cepat pergi. jangan sembunyi, cepat keluar dan bertransaksi. Pergi. Di mana kalungnya? Harus disatukan baru bisa dianggap sebagai bukti. Kalian terlambat 5 tahun. Bayar biaya penyimpanan. Ini barangnya. Berapa yang kamu mau? 1 tael per tahun. Cukup adil. Emas. Hanya 1 orang yang bisa masuk bersamaku. Kalian berdua pilih. Lebih baik aku yang masuk. Kamu berhati-hati di luar. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita bertemu di Julo Yufang pada malam bulan purnama tanggal 15. Silakan. Afei. Di mana dia? Harus cari cara untuk memancing mereka keluar. Sebelumnya, siapa yang pertama menemukan surat rahasia, dia yang menang. Ada kebakaran? Asapnya banyak sekali. Afei, jangan sampai ada apa-apa. Di mana Gulinyuan? Aku mana tahu. Kamu tidur dengan Gulinyuan. Kira aku tidak tahu? Apa yang kamu omongkan? Kau menggoda Gulinyuan. Dia juga menunjukkan sedikit ketertarikan padamu. Kau pikir ini bisa berubah? Aku beritahu padamu. Aku sama sekali tidak peduli. Dia selamanya hanya akan menjadi anjing keluargaku. Kau tahu tidak? Bagaimana Gulinyuan bisa menjadi penjaga Qian Kunbang? Dia dulunya adalah tahanan. Menderita siksaan dan pukulan. Tapi sekarang dia menduduki posisi tinggi. Kau pikir ini hanya karena aku menyukainya? Karena dia adalah obat manusia Qian Kunbang. Pil penghancur jiwa, jika digunakan sedikit lebih banyak, bisa membuat seluruh otot tubuh berkontraksi dengan keras. Cukup untuk mematahkan semua tulang, jika digunakan sedikit kurang. Bisa membuat tubuh lemas seperti lumpur, akhirnya mati kelelahan. Kurang 1/4 jam memberi obat. Rasa sakitnya bertambah 10 kali lipat. McCandla. Setiap yang mencoba obat ini mati tersiksa. Hanya dia yang bertahan hidup. Kami membuatnya di penjara bawah tanah yang gelap gulita. Mencoba lagi dan lagi, tahun demi tahun. Jadi, sekarang dia adalah orang yang paling memahami pil penghancur jiwa di seluruh dunia. Dan juga talenta yang tidak tergantikan bagi Qian Kunbang kami. Kau pikir hebat tidak?
Lihat reaksimu, masih ada perasaan padanya. Apa kau ingin segera berlari ke sisinya sekarang? Menghiburnya dan menyembuhkannya. Kau tertawa apa? Aku tertawa karena pertunjukan bagus yang akan terjadi selanjutnya. Jika semua cinta dan kasih sayang akan menjadi bayangan yang berlalu. Aku lihat bagaimana kalian berdua yang malang ini bisa tetap bersama hidup dan mati. Gulin Yuan, kau datang tepat waktu. Xiao Yuan. Xiao Yuan, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan, kau kenapa? Aku sudah dapat suratnya. Ayo pergi. Dupa pengikat jiwa. Du Xiaoyu. Dupa pengikat jiwa bisa mempercepat efek racun pil penghancur jiwa. Tapi yang lebih menyakitkan masih menanti. Xiao Yuan. Jika tidak ingat apa-apa, aku lihat bagaimana kalian bisa saling mencintai. Semakin kalian mencintai, semakin hidup tak layak untuk dijalani. Fei Fei, kau sudah bangun. Dia siapa? Ini tempat apa? Kenapa aku di sini? Catatan Yu Tianxing. Surat rahasia. Surat ini berkaitan dengan keselamatan Qian Kunbang. Tapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Menurut peraturan Gang, harus menerima hukuman terberat. Bawahan bersedia menerima hukuman. Ini adalah petugas senior dari Liu Shanmen, Yu Tianxing, petugas Yu. Dia adalah pahlawan di sini dan orang yang harus kamu hormati. Petugas Yu tewas melawan Qian Kunbang. Tapi kami tidak mampu, pembunuhnya belum ditemukan sampai sekarang. Aku selalu merasa gambar petugas Yu sangat familiar. Pembunuhnya sangat kejam. Kakak Siang, kamu terluka. Lebih baik kamu lupa. Sekarang aku teringat bahaya Yu Meiren. Aku sangat takut. Tapi untungnya aku menyelamatkanmu. Luka ini sebenarnya tidak apa-apa. Kamu terluka karena aku.
Kamu pasti punya kesan dengan tempat ini. Setiap kali kamu kesal, kamu suka bermain ayunan di sini. Aku di sini? Apakah pernah bertemu seseorang? Kenapa setiap kali aku datang ke sini, aku sangat ingin menangis? Itu karena aku membuat ayunan ini untukmu. Kamu sangat terharu dan sangat menyukainya. Ternyata begitu. Tidak hanya itu, kamu pernah berjanji akan menikah denganku di sini. Ini kartu ucapan dari Liu Shanmen, 10 hari lagi. Xiang Liting akan menikahi Yun Feifei secara resmi. Tahu kenapa kali ini aku tidak membantumu memohon? Aku tidak peduli siapa yang ada di hatimu. Tapi aku memilihmu, kamu tidak boleh lari. Kekasih hatimu ada dimanapun. Tapi kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku. Hukuman selesai, rawat baik-baik UFA. Ya. Ufa, bagaimana kabarmu? UFA, Anda sudah menunggu semalaman, pulanglah dulu. Kakak Feifei. Para tamu, ada tempat duduk mewah di lantai atas, silakan. Silakan. Bos, Tian Kun Bang sangat kejam, untung kamu sudah sembuh. Penjahat itu, Gulin Yuan. Jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Aktingmu cukup meyakinkan. Bukankah kau datang untuk menemuiku? Feifei, aku pesan semua makanan favoritmu. Kakak Feifei, masih ingat tempat ini? Ini tempat kita menjebak Gulin Yuan. Gulin Yuan ini orangnya sombong, jahat, dan kejam. Semua orang menghindarinya. Sebagai satu-satunya polisi yang berani melawannya. Kakak Feifei, kau rela mengambil risiko. Memancingnya muncul di sini dengan pil penghancur jiwa. Penjahat itu juga memakai topeng. Apakah wajahnya seram dan bertaring? Masih ingat wajahnya? Kepalaku agak sakit. Aku butuh udara segar. Xiao Yuan. Aku mengenalmu, penjahat besar dari kelompok Tian Kun. Gulin Yuan. Katakan.
Siapa aku? Penasihat utama kelompok Qian Kun, dan juga musuh bebuyutan Yun Fei Fei seumur hidup. Ada apa denganmu? Jangan pura-pura baik. Luka di tubuhku juga berkatmu. Kuperingatkan, jika kau berani memprovokasi hari ini, jangan salahkan aku jika aku membunuhmu untuk membersihkan masyarakat. Siapa yang memberitahumu semua ini? Tentu saja Kakak Siang. Fei Fei. Gu Lin Yuan. Tonang, kakak Siang ada di sini. Tuan, bawa kakak Fei Fei pergi dulu. Kami yang akan menangkapnya. Hari ini seharusnya merayakan kesembuhan Fei Fei. Tapi kau, penjahat, terus mengganggu. Aku tidak ingin berkelahi di depan Fei Fei. Chu Xin, bawa Fei Fei pulang dulu. Kakak Fei Fei. Lihatlah. Tidak peduli bagaimana hubungan kalian sebelumnya. Sekarang dia sudah melupakanmu sepenuhnya. Dia tinya. Kau hanyalah penjahat yang pantas dihukum mati. Sebaiknya kau menjauh dari Fei Fei. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Jika ingin tahu, kau harus pergi ke tanya Du Xiaoyu tentang paku pelupa. Berikan aku penawar untuk pelupa. Bagaimana jika aku menolak? Kau berani berkonflik denganku untuk ini? Aku tak akan membiarkanmu menghinanya. Aku ulangi sekali lagi. Berikan aku penawar paku pelupa. Kau terluka. Tak bisa mengendalikan pil pemakan jiwa dengan tenaga dalam. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf, kau masih bisa menjadi pelindung kelompok Qian Kun. Kalau tidak, bersiaplah untuk menderita dan mati dalam kegilaan. Ada kabar gembira yang lupa ku sampaikan. 10 hari lagi, Xiang Liting dan Yun Fei Fei akan menikah. Kau belum tahu, kan? Pemburu Xiang adalah sahabat kelompok Qian Kun. Dia bisa membantu kelompok Qian Kun tetap berdiri kokoh. Tentu juga akan merawat Yun Fei Fei dengan baik. Lihat sendiri. Racun pelupa tak ada penawarnya. Ingatannya rusak. Meski kau keluarkan semua jarum racun dari tubuhnya, belum tentu dia akan mengingatmu. Kerjakan dengan cepat. Terima kasih banyak. Barang-barang di sana. Bawa ke sini. Baik-baik. Terima kasih banyak. Kotak kecil taruh di sini. Semua makan dan minum dengan puas. Maaf,
Tunggu sebentar. Kau datang untuk apa? Gulinyuan tidak bersamamu? Aku datang untuk memberi hadiah kepada pemburu siang. Hari ini adalah hari pernikahanku, lebih baik kau tidak membuat masalah. Tapi kalau bukan karena aku, bisakah kau menikahinya? Aku peringatkan, jangan coba mencuri surat rahasia. Kalau tidak, kelompok Qian Kun akan memberimu hadiah yang lebih besar. Lebih baik urusi pelindung kalian dulu. Tuan Zhang. Surat rahasia itu berisi angka-angka aneh dari sistem kalender Tionghoa. Mungkin hanya dia yang tahu jawaban di baliknya. Hari ini aku menikahi si cantik. Fei Fei. Hari ini adalah hari bahagia kita. Mengapa kau terlihat tidak senang? Aku juga tidak tahu mengapa. Jangan terlalu dipikirkan. Setelah kita menikah dan kau berhasil memecahkan surat rahasia, Aku akan membawamu berkeliling menikmati pemandangan indah. Setuju? Waktunya tiba, bergembiralah. Waktu yang baik tiba, pasangan pengantin masuk. Baik. Selamat, selamat. Selamat ya. Bagus, sangat bagus. Bagus. Selamat, selamat, selamat. Gulinyuan, kenapa kamu datang? pelindungku, apa maksudmu? Memberi hadiah. Hadiah apa yang harus kamu antar sendiri? Aku bilang memberimu hadiah. Penjarra, lepaskan dia. Ini hadiah yang ingin kuberikan padamu. Lepaskan aku. Gulinyuan, kamu mau memberontak dari Qian Kun Bang? Siapa lagi yang berani menghalangi? Hari ini jika kamu melangkah keluar, kamu adalah musuh Qian Kun Bang. Jangan harap dapat satu pun pil jiwa. Qian Kun Bang berdosa besar dan menyakiti orang yang kucintai. Gua akan membalas 100 kali lipat. Akan kuhabisi kalian sampai ke akar-akarnya.
Ini di mana? Tenang saja. Tanpa Oktober 15 hari, mereka tidak akan menemukan tempat ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa aku lupa? Aku akan membantumu mengeluarkannya. Kamu bohong. Jangan pergi. Aku mau cari Kak Siang. Kak Siang, tolong aku. Lepaskan aku. Aku tidak ingin mendengar namanya lagi. Xiao Yuan, ini ayunan yang kubuat untukmu. Suka? Kak Siang. Apakah orang dalam mimpiku adalah Kak Siang? Bajunya cukup pas. Aku lihat di kamarmu ada pakaian dan perhiasan wanita. Apakah kamu sering menindas orang dan menculik pengantin baru? Semua di sini disiapkan untukmu. Kenapa kamu menculikku lalu membantuku mengeluarkan paku lupa? Apakah karena surat rahasia itu? Kita dulu adalah pasangan yang sangat mencintai. Kak Siang mengingatkanku, kamu sebelumnya pernah membuat kebohongan seperti ini untuk mendekatiku. Kamu masih percaya padanya? Tunggu sampai aku mengeluarkan 2 jarum racun dari tubuhmu. Kamu akan mengerti segalanya. Terima kasih pelindung telah menolong.
Begitukah caramu berterima kasih padaku? Karena kamu tahu aku adalah penjahat dari Kian Kunbang. Aku sarankan jangan buang tenaga mencoba lari, kalau tidak aku tidak tahu. Apa yang akan kulakukan? Minum obat. Aku tidak mau minum. Aku sekarang hanya ingin kembali ke Liu Shanmen. Kakak Siang pasti sangat khawatir padaku. Makan permennya, nanti tidak pahit lagi. Tidak mau. Kedepannya, kamu bisa bebas beraktivitas di halaman kecil ini. Gulin Yuan. Apakah kamu benar-benar baik padaku? Atau hanya karena surat rahasia itu? Kamu sebenarnya siapa? Apa yang sebenarnya terjadi antara kita? Kepalaku sakit lagi. Kamu sedang memecahkan kode surat rahasia? Tidak. Aku hanya menulis sembarangan. Kamu sedang memecahkan kode surat rahasia? Tidak. Aku hanya menulis sembarangan. Lukamu belum sembuh total, jangan buru-buru memecahkan kode surat rahasia. Dan, mulai sekarang kamu tidak boleh minum teh. Kenapa? Karena kalau minum teh, perutmu akan sakit. Mau menipuku lagi? Minum saja, nanti tidak sakit. Aku hanya Setelah minum, efeknya cepat sekali, perutku sudah tidak sakit.
Jangan-jangan dia benar-benar tahu masa laluku? Kamu sedang membuat ayunan? Buat main sendiri. Dulu, sepertinya, Kamu ingat sesuatu? tidak ada. Kamu bilang, Dulu, kakak siang di Liu Shanmen sepertinya juga pernah membuatkan aku ayunan. apa katamu? Kamu yang menyuruhku bicara, aku baru bicara. Lagi pula, aku juga tidak terlalu jelas melihatnya. Hanya beberapa fragmen dalam mimpi saja. Kamu takut padaku? Bukan dia yang membuatkanmu ayunan. Aku yang membuat ayunan untukmu. Kamu masih ingat hari apa hari ini? Ini hari ulang tahunmu. Apapun yang ingin kamu lakukan hari ini, aku akan menemanimu menyelesaikannya. Bagaimana kamu ingin merayakan ulang tahunmu tahun ini? Aku sudah memasak banyak hidangan. Tapi kamu tidak meliriknya sama sekali. Hanya duduk di sini. Aku tebak. Kamu sedang menunggu bintang. Bagaimana kamu tahu? Aku ingin melihat bintang. Tebakanku benar. Entah mengapa, aku selalu merasa, jika tidak bisa melihat bintang di hari ulang tahun, akan ada rasa penyesalan. Baiklah. Malam ini aku akan menemanimu melihat bintang. Xiao Yuan. Ini adalah hari ulang tahun pertamaku bersamamu. Malam ini ayah angkatku pergi bertugas, jadi aku tidak perlu pulang. Kalau begitu, kita mau ngapain? Kita bisa melihat bintang bersama. Langit malam indah seperti lukisan, mari kita berbaring melihat bintang Vega dan Altair. Bukankah ini cukup romantis? Berbaring melihat. Atau duduk melihat juga boleh. Kapan hari ulang tahunmu? Aku anak yatim piatu. Tidak tahu kapan aku dilahirkan. Apalagi tahu di mana akan mati. Bagaimana kalau hari ini kita jadikan hari ulang tahunmu? Baiklah. Sepertinya,
Tahun ini tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat bintang. Aku memang sedikit kecewa. Tapi dia sepertinya lebih sedih. Hujan deras seperti ini, dia sudah pergi lama. Sebenarnya dia pergi untuk apa? Aku khawatir dia melakukan sesuatu, meskipun dia terlihat baik. Dia tetap penjahat paling kejam dari kelompok Qian Kun. Kamu kenapa? Ikut aku. Kenapa malam ini tidak menyalakan lampu? Kamu mau membawaku kemana? Ajak kamu melihat bintang. Bagaimana? Suka? Gulin Yuan, kamu memang hebat. Kamu ini. Kalau langit tidak berpihak, kita lihat bintang saja begini. Ini seperti bintang. Tapi juga seperti kunang-kunang. Lilin perak, cahaya musim gugur, layar lukisan dingin. Kipas kecil sutra ringan mengejar kunang-kunang. Hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih. Kalau begitu, bolehkah kita berbaring melihat bintang gembala dan gadis penenun? Apa? Berbaring? Jangan mimpi. Awalnya ingin menunggu sampai besok. Tapi aku tidak sabar. Kamu mau apa? Aku ingin kamu cepat ingat. Aku agak takut. Jangan takut.
Jangan. Dia tidak membohongiku. Kita memang punya banyak kenangan di masa lalu. Gulin Yuan, kamu kenapa? Gulin Yuan, buka pintu. Aku ingin istirahat, cepat pergi. Apa kamu terluka? Siapa yang bisa melukaiku? Pasti matamu yang salah lihat. Jangan ganggu aku latihan, cepat pergi. Gulin Yuan, aku ingat beberapa hal. Katakan padaku, kenapa kita pergi mencoba baju pengantin bersama? Lalu menikah di Qian Kun Bang. Tunggu aku bantu kamu lepaskan jarum racun ketiga. Kamu akan mengerti semuanya. Gulin Yuan, kamu kenapa? Buka pintu. Gulin Yuan, kamu kenapa sebenarnya? Buka pintu. Biarkan aku masuk. Gulin Yuan. Bagaimana ini? Temanmu, sepertinya keracunan pil penghancur jiwa. Sepertinya dia bertahan dengan tenaga dalam. Begitu racunnya kambuh dan tidak bisa diredakan, dia akan kehilangan akal. Menjadi orang gila yang membunuh siapa saja yang dilihat. Gulin Yuan. Kamu pergi. Kenapa kamu pergi? Hadiahnya juga tidak mau? Gulin Yuan. Gulin Yuan, ayo makan pil penyerap jiwa. Setelah memakannya, kamu akan baik-baik saja. Dusan Yao. Gulin Yuan, jangan takut. Ini aku. Ini aku. Jangan takut, ini aku. Pergi, pergi. Sedikit saja sudah cukup. Aku tidak mau makan pil penyerap jiwa. Gulin Yuan, jangan sembarangan menggunakan tenaga dalam. Kamu hanya akan mempercepat efek racunnya. Gulin Yuan. Dusan Yao. Gulin Yuan.
Kamu. Bagaimana bisa kamu? Aku tidak mau kamu melihatku seperti ini. Aku tidak pergi. Kamu membantuku melepas paku pelupa. Aku akan menemanimu di sini. Masih ada satu paku pelupa lagi. Aku akan membantumu melepasnya. Jangan bicara lagi. Aku sudah beli obat. Aku sudah beli obat. Aku akan membuatkan obat untukmu. Jangan pergi. Dia ingat. Xiao Yuan.
kamu sudah lebih baik. Coba makanan yang aku masak. Ini. Entah rasanya berubah atau tidak. Aku akan mengambilkan nasi untukmu. Xiao Yuan. Ini. Entah rasanya berubah atau tidak. Aku akan mengambilkan nasi untukmu. Xiao Yuan. Ada apa, Afei? Fei Fei. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu pasti lapar, kan? Aku lihat kamu semalam juga tidak banyak makan. Kamu juga makan. Dia tidak ingat. Aku lihat kamu sepertinya tidak suka dengan masakan ini. Ini pertama kalinya aku masak. Kasih aku muka dong. Kamu juga makan. Maaf. Racun, Ferguson Nagel, tidak ada obatnya, ingatan rusak. Bahkan jika kamu mengeluarkan semua jarum racun dari tubuhnya, dia belum tentu akan mengingatmu. Aku Afei seumur hidup tidak takut dewa atau hantu. Tapi kali ini. Semoga Buddha melindungi, bisa mencapai keinginan. Kekasih Xiao Yuan tidak ingat masa lalu. Bukan hal yang buruk. Kalau begitu, aku rela menggunakan sisa hidupku untuk menjaganya bahagia selamanya.
Pendekar bertanya tentang takdir. Aku ingin melindungi satu orang. Tidak. Mulai sekarang. Kamu hanya Yun Fei Fei. Tidak perlu lagi terbebani masa lalu. Masa depan cerah. Kamu pelan-pelan. Chu Xin. Kakak Fei Fei. Ketemu dia menyergapku di jalan. Kebetulan kutangkap untukmu. Temanmu bersih-bersih. Kakak Fei Fei, jangan takut, aku akan melindungimu. Kita berdua kalahkan si jahat ini, kabur. Jadi, si jahat itu benar-benar tidak melakukan apa-apa padamu? Kamu ceritakan lagi apa yang kamu tahu, hubunganku dengannya. Ceritakan dengan detail. Waktu itu, kamu satu-satunya di Liu Shanmen yang berani melawan Qian Kun Bang langsung untuk mengungkap identitas asli Gulinyuan. Kamu mengambil risiko buat perangkap di Julou Yufang. Benarkah? Kakak Fei Fei, waktu itu kamu sangat keren. Mereka puluhan orang mengelilingi kita, begitu pedangmu keluar. Mereka langsung ketakutan. Beneran? Aku waktu itu juga sangat berani. Lihat tatapan dinginku, mereka langsung menyerah tanpa bertarung. Begitu korek apimu dikeluarkan. Dia waktu itu tidak menyangka kamu berani mati bersamanya. Langsung takut. Kamu kenapa? Sakit kepala? Mau istirahat di sana dulu? Aku akan tutup pintunya untukmu. Sakit kepala lagi. Aku harus segera memecahkan surat rahasia ini. Semoga malam ini kamu bermimpi indah.
lepaskan aku, Afei. Hai, Jangan masuk, orang jahat. jangan. Jangan macam-macam. Afei, Aku di sini. Kamu dan kakak Fei Fei benar-benar sepasang kekasih, ya? Dalam ingatannya yang hilang, iya. Jadi dia baru saja ingat? Belakangan ini dia sering seperti ini, bangun lalu lupa semua mimpi. Tidak ingat apa-apa. Kalau kamu ceritakan semua masa lalu padanya, Kenangan masa lalu hanya akan membuatnya lebih menderita. Kamu juga tidak boleh menyebutkannya lagi. Jika kamu benar-benar peduli padanya, lebih baik bantu aku menyelidiki seseorang. siapa? Siang Liting. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Jadi ini tujuan sebenarnya kamu menangkapku? Tapi, aku sudah berpikir semalaman. Akhirnya memutuskan untuk membantumu. Aku tidak menyerah karena ancamanmu. Sejak kakak Fei Fei terluka, aku selalu bekerja untuk Tuan Siang dan menemukan beberapa hal aneh. Jika dia benar-benar bermasalah, aku akan melaporkan ke ketua aliansi. Kamu cukup bersemangat dan adil. Tentu saja. Tapi aku juga punya saran untukmu. Jika kamu terus seperti ini dengan kakak Fei Fei, tidak akan bertahan lama. Lebih baik kamu menyerahkan diri, tunggu 10-8 tahun. Wakil ketua, lupakan ucapanku. Aku bukan wakil ketua Persatuan Qian Kun lagi. Kalau begitu aku memanggilmu Kakak Kepar. Sarapan yang aku siapkan belum disentuh, cepat makan. Kalau tidak, lain kali tidak aku buatkan. Kami akan segera pergi. Aku akan ambilkan bekal untuk di jalan. Tidak perlu, kamu istirahat saja di kamar. Benarkah tidak ingin berpamitan dengan kakak Fei Fei? Perjalanan ini tidak tahu akan berakhir baik atau buruk. Kakak Kepar.
Kamu mau pergi kemana? Masalah kelompok Yan Kun belum selesai. Aku harus kembali. Kenapa tiba-tiba? Kamu tidak rela melepas aku? Ya. Aku merasa kepergianmu kali ini agak berbeda. Aku lupa duka sudah dilepas. Karena kamu tidak bisa mengingat apapun, tidak bisa memecahkan surat rahasia. Aku tidak akan menahanmu lagi. Jika kamu ingin kembali ke Lishamen, kembalilah. Aku tidak pergi. Kapan kamu kembali? Cepat. Bawa aku bersamamu. Kemanapun kamu pergi, bawa aku, ya. Kali ini benar-benar tidak bisa. Lain kali aku akan membawamu, ya? Kamu bohong. Ini selalu kamu bawa, barang yang sangat berharga. Mau diberikan padaku? Kalau begitu, apakah ini bisa dianggap sebagai hadiah cinta? Bisa. Aku benar-benar harus pergi. Chusin sedang menungguku. Kamu cepat kembali, aku menunggumu. Dewa di langit, mohon lindungi Gulin Yuan. Selamat melewati penderitaan pil penghancur jiwa. Yun Fei Fei bersujud lagi. Sejak dulu, kebaikan dan kejahatan tidak bisa berdampingan. Aku sebagai polisi tapi jatuh cinta pada penjahat. Jika langit menghukum, biarkan semua bencana menimpaku saja. Pak, jual ini padaku. Hujan akan turun, datang lagi besok. Tapi aku tidak tahu apakah besok bisa datang lagi, jual saja padaku. Baiklah. Terima kasih. Gulin Yuan. Semoga perjalananmu aman.
kamu kembali. Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Lakukan sesuai rencana kita. Karena dia Siang Liting berani main curang. Barang-barang di rumah semuanya terbuat dari emas. Aku pasti akan menangkapnya. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi. Sakit, pelan-pelan. Bos, lihat, si penjahat ini menangkapku lagi. Sakit, sakit, bos jangan hanya panik, datang selamatkan aku. Jangan macam-macam, kalian semua adalah sandera. Yun Fei Fei. Kalau kau masih tidak bisa memecahkan surat rahasia ini, malam ini kepalamu akan berguling. Tangkap penjahat keji ini. Saudara-saudara, tunggu sebentar, aku masih di tangan penjahat besar. Pil penghancur jiwa memang hebat. Guliniwan, ternyata kau hanya segini. Tangkap dia. Bos, kita diselamatkan. Senang tidak, Cusin? Bawa Fei Fei keluar. Dia baru saja lelah, titik meridiannya tidak perlu dibuka. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Baik. Gali sedalam 3 meter, semua bukti kejahatan Guliniwan. Jangan ada yang terlewat. Baik. Kalau masih melihat, matamu akan kucongkel. Jika tidak ingin dia celaka, lebih baik kau patuh. Baiklah. Kau, penjahat dunia persilatan, pasti akan mati tanpa kuburan. Sama-sama. Kamu. Jangan takut. Fei Fei, sekarang aku akan membawamu pulang. Eo. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Cepat. Aku harus segera membuka titik meridiannya. Kakak Fei Fei, ketua aliansi datang ke gerbang 6. Dia akan mengangkatmu sebagai pemburu dewa. Apa yang terjadi? Kakak Fei Fei, apakah kamu masih ingat? Saat aku dan Guliniwan turun gunung itu, kami pergi menyelidiki Siang Liting. Di rumahnya, kami menemukan bukti persekolahannya dengan ijazah dan Geng Qian Kouan. Kakak Fei Fei, apakah kamu masih ingat? Saat aku dan Guliniwan turun gunung itu, kami pergi menyelidiki Siang Liting. Di rumahnya, kami menemukan bukti persekolahannya dengan ijazah dan Geng Qian Kouan.
Gu Linyuan juga mengaku statusnya sebagai anak angkat pemburu dewa senior dan tuduhan membunuh ayahnya. Itulah mengapa mereka masuk penjara bersama. Gu Linyuan and aku untuk membawa jasa ini kepadamu, agar kamu bisa menjadi pemburu dewa, kakak ipar. Mengapa kau merencanakan ini? Bayarkan Siang Li Ting menangkapmu. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Saat itu, aku dan Yu Tianxing sama-sama melakukan kejahatan berat. Dia tewas, aku bergabung dengan geng Qian Kun. Kemudian aku punya kekuasaan dan pengaruh. Awalnya ingin melanjutkan hubungan dengan Fei Fei. Kalau memang ingin melanjutkan hubungan, kamu juga punya bukti kejahatan Siang Liting. Lalu kenapa kamu masih mau menyerahkan diri? Tentu saja. Aku tetap mendukungmu untuk menyerahkan diri. Kamu benar. Aku dan Fei Fei menjadi pasangan buronan. Pada akhirnya tidak akan bertahan lama. Meskipun dia melupakan masa lalu. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk. Aku sudah memutuskan. Mengaku bersalah dan menyerahkan diri, biarkan dia tenang menjadi polisi, masa depan cerah. Tidak mungkin. Gu Linyuan tidak mungkin melakukan kejahatan seperti ini. Aku tidak peduli, mau jadi polisi hebat atau tidak. Kakak Fei Fei. Tenang dulu, sekarang ketua aliansi ada di Liu Shanmen. Dia akan memberimu penghargaan secara pribadi. Jika kamu khawatir tentang Gu Linyuan, lebih baik cepat jadi polisi hebat, selidiki kebenarannya. Jika kejahatannya tidak sampai mati, masih ada harapan. Polisi Yun Fei Fei terampil dalam sastra dan bela diri. Tidak takut musuh kuat, berulang kali melawan Qian Kun, menangkap banyak penjahat. Membersihkan tumor di dalam organisasi. Menjadi pilar organisasi, pahlawan Hyang, diangkat sebagai polisi hebat. Setia pada tugas, menjaga kedamaian dunia persilatan. Penjahat Gu Linyuan, membantu kejahatan. Menipu banyak rekan dunia persilatan, membunuh ayah untuk kehormatan, bertindak terbalik. Kejahatan besar, dihukum mati, segera dieksekusi. Yun Fei Fei memiliki kemampuan mengingat sempurna. Lulus ujian tertulis dengan nilai sempurna masuk Liu Shanmen. Hari ini melihat wanita tidak kalah dengan pria, benar-benar pahlawan wanita. Ketua organisasi sakit, Liu Shanmen ke depan tergantung padamu. Baik. Terima kasih atas dukungan Ketua Aliansi. Bawahan sekarang. Mana ada lagi kemampuan mengingat sempurna? Bahkan hal paling penting pun tidak ingat. Fei Fei benar-benar berjuang mati-matian untuk Liu Shanmen. Meskipun Paku Lupa sangat kejam, tapi jika ada kesempatan, lu tentu tidak bisa sembuhkan.